Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai guru dan tugasnya untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ratna Sariningsih, MPD. Anggota kelompok 4 diantaranya: Halo, perkenalkan nama saya Nadia Aulian Waranggraini dengan NIM 19210146. Saya Lisda Siti Yuningsih dengan NIM 192100098. Perkenalkan, nama saya Nayolanda, saya dari Prodi PBSI 2019 dengan NIM 1910114. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Eka Saputri dengan NIM 19210134. Nama saya Riki Wahyudin, NIM saya 19210199. Yuk langsung saja kita pada pembahasan. Ya, guru itu siapa? Secara umum, guru adalah seseorang yang berdiri di kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Guru juga dikatakan sebagai pendidik, pembimbing, dan pengajar yang diibaratkan sebagai ibu kedua. Karena guru mampu mengajarkan berbagai hal macam baru dan sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi serta kemampuan peserta didiknya. Lalu, peran guru itu apa? Nah, peran guru yang pertama yaitu guru sebagai individu. Karena guru ini adalah manusia yang memiliki kepribadian individu. Kepribadian individu ini terbentuk sepanjang masa perkembangan hidupnya. Kepribadian individu ini adalah satuan-satuan dari sifat pribadi guru dan peran guru sebagai pendidik, pembimbing, dan pengajar. Peran yang kedua yaitu guru sebagai pendidik dan pengajar. Tugas utama guru sebagai pendidik yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan serta mendewasakan peserta didiknya. Sedangkan tugas utama guru sebagai pengajar yaitu untuk meningkatkan intelektual, afektif, dan psikomotor peserta didik. Dan peran yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing ini yaitu untuk pengantar ilmu pengetahuan yang diberikannya kepada peserta didik. Tuntutan yang harus dimiliki guru yaitu yang pertama, kedewasaan pribadi, yang kedua, kesehatan jasmani, dan yang ketiga yaitu kesehatan rohani. Ada 3 ciri kedewasaan. Yang pertama yaitu memiliki tujuan dan pedoman hidup atau philosophy of life, yaitu sekumpulan nilai yang ia yakini kebenarannya dan menjadi pegangan dalam pedoman hidupnya. Seseorang yang sudah dewasa tidak akan terombang-ambing karena sudah memiliki pedoman hidup. Yang kedua yaitu mampu melihat segala sesuatu secara objektif, yaitu mampu melihat dirinya dan orang lain secara objektif tanpa melihat kelebihan dan kekurangan orang lain, dan mampu bertindak sesuai hasil penglihatannya. Yang ketiga yaitu telah bisa bertanggung jawab. Orang dewasa yaitu orang yang memiliki kemerdekaan, kebebasan, tetapi sisi lain dari kebebasan adalah sebuah tanggung jawab. Perbuatan yang bertanggung jawab adalah perbuatan yang berencana, yang dikaji terlebih dahulu sebelum akan dilakukan. Kemampuan profesional yang pertama, penguasaan ilmu dan keterampilan keguruan, agar guru mampu menyampaikan ilmu pengetahuan yang diajarkannya secara mendalam dan luas. Yang kedua, sifat dan sikap profesional guru diantaranya fleksibel, yaitu tidak kaku, disesuaikan dengan situasi. Kemudian bersifat terbuka, guru mampu menerima kedatangan siswa untuk ditanya ataupun diminta bantuan. Kemudian, guru mampu berdiri sendiri, yaitu memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengajar, mampu memecahkan masalah, dan mengendalikan emosinya.
Selanjutnya, guru harus peka, yaitu dapat mengerti, memahami keadaan siswanya. Kemudian guru harus tekun, yaitu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Realistis itu artinya guru itu apa adanya untuk melihat situasinya gitu. Jika dia merasa ini kurang nyaman, ya dia harus bilang itu, kalau saya kurang nyaman dengan situasi ini, seperti itu. Yang ketujuh itu melihat masa depan. Melihat masa depan itu bukan berarti memprediksi, tapi memberi penerangan atau misalnya memberi saran, kalau kamu tuh bagusnya ke sini loh, kalau kamu tuh selesai sekolah harus ke sini loh, kalau kamu tuh harusnya ngambil bidang ini loh, saran gitu. Bisa dibilang seperti itu. Yang kedelapan, rasa ingin tahu. Kenapa rasa ingin tahu sangat penting dari sifat seorang guru? Karena guru itu harus memiliki sifat yang belajar terus, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kemajuan siswanya. Yang ke-9 ada ekspresif. Ekspresif di sini bukan harus menutupi bahwa dia sedih, dia marah, ekspresif itu bukan hanya senang gitu, ketawa-ketawa gitu, bukan. Tapi ekspresif itu pancaran emosi dari seorang guru, atau guru itu harus pandai membuat situasi yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah guru bisa diajak kerjasama. Guru bisa diajak kerjasama itu bukan berarti kalau misalnya sedang ujian, kerjasama, minta soal atau apapun, bisa diajak kerjasama itu artinya guru itu harus bekerja sama dengan siswa untuk memecahkan masalah siswa. Misalnya saya kurang ini. Nah, solusinya apa? Guru ini membantu itu. Saya yakin kalau misalnya guru dimintai tolong yang positif, tentunya guru akan dengan senang hati membantu, karena itu tadi, guru itu profesi pengabdian. Kemampuan dalam berkomunikasi bentuknya antara lain yang pertama yaitu penyampaian informasi secara lisan, yaitu interaksi belajar mengajar yang berintikan penyampaian informasi yang berupa pengetahuan dari guru kepada siswa, dapat pula dari siswa kepada guru dan teman sebayanya. Informasi yang disampaikan dalam bentuk ceramah di depan kelas atau berkelompok. Yang kedua, penyampaian informasi secara tertulis. Para guru berkemungkinan juga berkomunikasi dengan siswanya secara tertulis, yang berupa penyampaian bahan tertulis dengan tulisan sendiri atau tulisan orang lain, supaya dibawa dan dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, komunikasi melalui media elektronika. Dengan diadakannya media elektronika, maka komunikasi guru dan siswa menjadi tidak langsung. Peranan guru tetap besar dalam memberikan bimbingan mengatasi kesulitan siswanya. Media elektronika yang sering digunakan antara lain yaitu kaset video, film bergerak, televisi, kaset audio, dan komputer. Yang keempat yaitu komunikasi dalam aktivitas kelompok, baik antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa, bahkan siswa dengan manusia yang di luar sekolah. Dapat terjadi komunikasi dalam berbagai kegiatan kelompok seperti diskusi kelompok, belajar kelompok, kunjungan kelompok, dan lain sebagainya. Dalam aktivitas kelompok, kemungkinan mengadakan komunikasi ini lebih luas dibandingkan dengan penyampaian informasi baik tertulis maupun secara lisan. Bentuk pengajaran. Dalam uraian-uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa interaksi belajar mengajar memiliki dua sisi. Dilihat dari sisi guru, siswa merupakan upaya belajar, sedangkan dilihat dari sisi guru merupakan kegiatan belajar. Hal itu mudah dipahami karena mengajar merupakan usaha guru dalam mencapai situasi agar siswa belajar. Ada beberapa bentuk kegiatan mengajar yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, berdasarkan jumlah siswa yang diajar dibedakan antara kegiatan mengajar klasikal, kelompok, dan individual. Yang kedua, berdasarkan jarak antara guru dengan siswa dibedakan antara mengajar jarak jauh dan tatap muka.
atau belajar dengan komunikasi tidak langsung dan komunikasi langsung. Yang ketiga, berdasarkan media yang digunakannya dibedakan antara mengajar antara lisan, menggunakan media tulis dan media elektronik. Dalam penggunaan media tulis dikenal model mengajar dengan paket, dengan modul, dan buku program. Dalam penggunaan media elektronika dikenal pengajaran dengan video, televisi, dan komputer. Yang keempat, berdasarkan dominasi peranan guru dan siswa dibedakan mengajar yang bersifat ekspositori dan mengajar inquiry. Dalam mengajar yang bersifat ekspositori, berperan aktif adalah guru, sedangkan dalam mengajar inquiry discovery yang lebih aktif adalah siswa. Yang terakhir, mengajar dengan menggunakan alat peraga atau audio visual aid. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, menyampaikan informasi. Dalam menyampaikan informasi, baik di kelas maupun di kelompok, hendaknya guru menyampaikan informasi secara sistematis atau berurutan. Lalu penyampaian informasi diselingi dengan sedikit humor agar suasana menjadi tidak canggung. Lalu yang kedua, mendapatkan informasi dari siswa. Dalam interaksi belajar mengajar, guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada siswa. Ada beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Guru hendaknya berusaha agar tercipta situasi diskusi antar siswa. Guru juga dapat mendengarkan pembicaraan siswa dengan seksama. Lalu yang ketiga ada mengaplikasikan pengetahuan. Dalam mengajar juga hendaknya mendorong dan membimbing siswa mengaplikasikan atau menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Guru hendaknya banyak memberikan contoh pada kasus-kasus. Lalu juga guru mengecek aplikasi ini dalam praktek. Lalu yang keempat ada membangkitkan motivasi. Motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Dalam memotivasi para siswa, ada yang harus guru lakukan, yaitu beberapa hal. Yang pertama, lebih banyak memberikan penghargaan atau pujian daripada hukuman. Lalu guru juga hendaknya banyak menekankan pelajaran kepada kenyataan. Yang terakhir ada memberikan kritik agar terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Ada kalanya guru perlu memberikan kritik, sebab dengan kritik siswa akan mengetahui kelemahannya dan mendapatkan sesuatu rangsangan untuk memperbaikinya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.